memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat mulia tersebut yaitu adanya sifat senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pertama kali ditandasi dengan taubat, kemudian zuhud, kemudian syukur kepada Allah, kemudian sabar, kemudian khauf, kemudian juga ikhlas, dan pada saat ini kita masuk yaitu yang ketujuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang itu muttaqin, tidak ada seseorang itu dekat kepada Allah kalau dia tidak memiliki sifat takwa kepada Allah. Karena sifat takwa ini adalah suatu sifat yang benar-benar menunjukkan orang itu benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang banyak ibadah, boleh jadi orang banyak melakukan segala macam amal baik, tapi belum tentu dia mendapatkan tawakal kepada Allah yang kuat. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh seorang, ini merupakan suatu pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak masyarakat hadirin rahimakumullah, kita yang sudah hidup sampai berpuluh-puluh tahun, kita yang senantiasa beribadah, senantiasa melakukan bermacam-macam amal baik, tapi ketika kita dihadapkan oleh suatu cobaan dari Allah, kita terkena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa takut, timbul rasa cemas, atau kita senantiasa mengandalkan daripada sebab dan merupakan musabibul asbab Allah Subhanahu wa taala. Ahli takwa, orang yang takwa kepada Allah selalu bersandar kepada Allah, bersandar kepada musabibul asbab, dan mereka lepaskan apa yang namanya sebab. Entah itu sebab dalam mencari kesembuhan atau rezeki atau apapun, mereka tidak jadikan sandaran walaupun mereka lakukan, tetapi mereka tetap bersandar kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sifat tawakkul. At-tawakkul huwa at-tibatu billahi ta'ala wal i'timad alayhi fi kulli umur. Tawakal adalah kita tiga, artinya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timad, dan kita bersandarkan segala macam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Kita sering mengucapkan istilah tawakal bila sama Allah. Nah, maksudnya apa? Sudah kita lepaskan dari usaha kita, kita serahkan sama Allah. Jadi sering kita lakukan, kita ucapkan, tapi sayang ucapan itu seringkali dibawa dari setelah kita sombong. Kita merasa mampu, kita merasa kuat, bisa ini itu kita lakukan, setelah mentok itu kita sudah tawakal bila sama Allah. Nah, ini salah. Saya tawakal sama Allah itu dimulai dari pertama. Walaupun kita sudah punya kendaraan, sudah punya jalan, sudah punya teori, sudah punya segala macam, ketika kita mulai itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah. Sehingga kita tidak lupakan Allah. Ketika orang lupa kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, dia mengatakan saya akan pasti mampu. Waktunya gue angkat tes atau bensinnya atau tadi kalau di tes jalan terus, tapi belum tentu. Kita tidak yakin itu pada Allah Subhanahu. Kita mengandalkan sebab tadi. Teori apa yang diterapkan, walaupun sudah kita melakukan 1000 kali, semuanya sukses. Bisa jadi yang 1001 ini tidak sukses dengan Allah. Nah, semakin orang itu lupa sama Allah, semakin akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, iman menyerahkan segala macam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal bismillah, tawakkal ala Allah. Ini dari Rasulullah ketika kita keluar dari rumah. Kenapa? Ketika keluar dari rumah kita tidak tahu apa bakal kita temui, ya. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tawakal ini tidak melepaskan kita dari ikhtiar, tidak melepaskan diri kita dari berhati-hati. Bahkan itu suatu syariat mengajarkan. Cuma itu tadi, jangan tawakal dipakai setelah tidak mampu, tapi dari awal kita pakai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih yakin dengan apa yang akan Allah berikan daripada yakin kita dengan apa yang sudah kita siapkan. Itu para awliya Allah. Dia lebih yakin dengan apa yang tangan Allah daripada keyakinannya dengan apa yang dia miliki. Ya, dengan apa yang dia miliki atau dia dapatkan. Dia punya segala macam, tidak dijadikan andalan bagi dia. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara Allah bitawakkul fi kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita perintah. Bahkan dikatakan mendengar doa, mengatakan tawakkul rukun min arkan iman. Dalam arti tawakal itu rukun dari keimanan manusia. Kalau orang sudah lupa dengan tawakal kepada Allah, maka bisa dikatakan dia paruh dari iman sudah ada, paruh dari ibadah. Walaupun dari ibadahnya hebat, tapi tawakal tak kasih. Di situ banyak itu, bukan ahli ibadah. Kita cucunya sakit, dokter yang berusaha tawakal dokter ini, coba ada bagus. Pas dokter kalau dokternya bangkat, Pak Bandung, langsung bingung dia. Mana bukan? Kasih lagi yang dokter. Kita di mana dokter tadi?
Kalau kita tawakal sama Allah, siapapun kita percayakan dengan cara apapun kita bisa lakukan. Faqad amara Allah bitawakkul fi kitabihil aziz wa wa'ada al-mutawakkil alaihi bi kifayati muhimmatihim. Dan Allah SWT telah menjanjikan, selain Allah perintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah, Allah pun telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya, bahwa Allah akan mencukupi buat mereka, Allah akan melindungi untuk mereka, Allah akan memberikan apa yang mereka tawakal kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada tawakal kepada Allah, Allah memiliki segala sesuatu, Allah akan berikan kepada kita. Allah Ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, kalau kamu mukmin, jangan ukur iman, berarti mukmin dia. Kalau kamu mukmin berarti Allah tawakal. Kalau kamu tawakal berarti kamu bukan mukmin. Di mana mukmin berarti mukmin yang hakiki yang sempurna. Kalau kita mukmin ya kita mukmin bila Rasulullah segala macam, tapi kita tidak tawakal kepada Allah berarti iman kami mungkin cuma separuh. Dalam bahasa dari pandangan Allah SWT. Allah mengatakan wa 'ala Allahi fatawakkalu. Maka atas Allah kepada Allah adalah kamu bertawakal in kuntum kalau kamu mukmin. Artinya kalau kita tidak bertawakal, berarti kita masih istifham. Kalau tanya iman kita tidak sempurna, tidak sempurna. Bahkan banyak sekali pada persoalan rumah itu di zaman sekarang orang lupa kan tawakal kepada Allah SWT. Kayak kita lupakan kalau kita selalu mengandalkan kepintaran, kemampuan dan keahlian serta segala macam kita pandang mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nasallallahu ta'ala wassalamu alaihi. Allah Jalla wa Ala dalam ayat yang Allah mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan berikan semua, bahkan di luar daripada kita. Dalam maksud fawqul amal. Ditunjuk oleh Allah fawqul amal bil alif. Amal itu angan-angan, cita-cita, harapan. Allah berikan kepada kita di pucuk apa yang kita harapkan. Kita harapkan dapat kalau dari Allah jadi tawakal keluar rumah ini, karena rumah ini sudah terpaksa rumah harus keluar rumah itu sudah berusaha kasih. Sudah tawakal kita tawakal sama Allah. Kalau dari Allah dapat rumah bedeng jadilah. Terserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita keluar niat ibadah, maka Allah berikan bukan lagi bedeng. Mungkin rumah permanen dengan keamanan luar berlebihan. Kita cuma butuh kamar roh, ada kamar 4, kamar 7, masya Allah diberikan. Allah berikan lebih dari kita. Angan-angan kita. Ayat ya. Wafil hadis, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa ta'uhu bitanan." Rasulullah SAW mengatakan dalam masalah rezeki, kalau kamu tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, 'ala Allah haqqa tawakkuli, dengan benar-benar tawakal, artinya tidak mengandalkan kita, tidak mengandalkan apa. Pokoknya kita serahkan sama Allah, tidak jadi sebab. Kalau orang sudah tawakal sama Allah itu, jadi begini dalam kaidah itu man. Siapa yang man ya'tamid ala al-asbab mahjub al-musabbib al-asbab, wa man ya'tamid ala al-musabbib al-asbab mahjub al-sabab. Man ya'tamid ala al-musabbib al-asbab mahjub al-sabab. Man yata'ammad ala sebab mahjub al-musabbib al-asbab. Wong yang bersandar kepada sebab, dengan gerak kepada Allah enggak begitu. Macam-macam lagi sudah bakal lani. Pokok sebelah tu kehidupan kita. Pokok sebelah tu mudik untuk pokok lain. Tapi saya ingat lagi bakal lani dikit. Itu pikiran kita. Sampai kita tadi saking berharap tadi itu pokok bisa ditemukan yang bilang kita tak pasti datang yang lebih baik kita serahkan apa itu nak kamu kalian dulu gitu. Saking dari berharap bakal banyak datang. Kamu kita sudah berharap ada ini banyak sebab yang bakal datang kita mesti lebih banyak. Baru kita kaget kalau barang-barang itu turun lagi dia pacak nino. Macam-macam sebab pengen dia lanis dia jino ambil kita dapat keuntungannya. Tidak boleh dia itu. Kita tetap tawakal kepada Allah SWT. Kita berlaku boleh mengikat itu, tapi jangan jadi andalan untuk andalan Allah. Kalau ada ini dia model pokok dari 1 2 tutup. Beli kok sebelah kanan itu tutup lagi tutup. Buang yang nak marah kalau ini ada jauh ayo tutup kalau tidak ada yang marah ayo. Ini ada yang tutup kalau ni. Padahal sikap kena buka kalau tidak ada yang marah, yang ada tutup kalau. Ada orang yang tutup tu. Jangan kalau kita tutup itu tidak berlaku menurut. Kenapa? Mengandalkan itu. Kalau kita serah sama Allah. Ada tetap.
Allah juga ngatur dalam masalah ini dan banyak lagi macam-macam. Nah di sini kata wa'lam annahu laisa min syuruti tawakkul ta'atul asbab allati yaqtaba Allah Ta'ala. Saya mengatakan ketahui bahwasanya bukan dikatakan syarat dikatakan tawakal harus meninggalkan sebab. Kalau rezeki itu kan sudah diatur Allah tawakal itu saya enggak tawakal sepasal lagi berdagang tidak, bukan macam itu. Sakit itu ada tawakal sama Allah bilang kakek semula ibu. Tidak disuruh. Kita beri ya Allah sudah ngatur Rasulullah sebagai guru. Jadi contoh Rasulullah sakit Rasul yang obat, sahabat sakit disuruh berobat, yang obat yang ini dari zaman dulu. Itu disyariatkan. Nah dapat duit subuh gawe sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengecam orang yang tidak mau bekerja. Bukan mereka Rasulullah sahabat dapat duit, tidak mau itu Rasulullah, tapi begawi. Karena Allah cinta yang berusaha walaupun di kau sudah ditentukan Allah. Jungkal balik ke kamu mana kalau itu sudah juga Allah berikan kepada kita. Wala fihi ta'atul asbab ma'a thigati bima qadara Allah Ta'ala bal yajuzu al-insan bu'udu 'an al-iktisab wa yatruku nafsahu amalan wa 'iyalahu dayya'an. Fil hadis kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man ya'ud. Yani jadi terutama kita syabab jangan atau maaf ini yang anda tahu mencoba dekat dan beritahu kalau ada minta maaf sebenarnya tidak ada tahu siapa kalau ada tujuh siapa kadang-kadang ada orang yang tidak galak sekali cuma dia wajib majlis dia wajib majlis rajin semayang tapi dari paling dia punya kemampuan dia harus sempadan punya tenaga punya ada waktu luang tapi tidak galak jadi dia senang macam ini dia ngomong tawakal bilang apa yang badan contoh banyak benar tapi kau bodoh kau punya anak ini kalau ini kita ngomong punya anak ini hati-hati bakalan rusak. Jadi kalau anak ini kita sampai kekurangan makanan, cuma gara-gara kita tawakal dalam usaha, kita berdosa. Rasulullah mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman," cukuplah seorang itu menanggung dosa, ayyudhi'a man ya'ul. Dia sia-siakan dia punya tanggungan anak istrinya jadi semua, tidak dia makan, tidak dia nafkah. Cuma gara-gara dia ngomong, aku tawakal sama Allah. Tidak kita berusaha nanti usaha itu dibanding dengan tawakal. Di sini bisa mengatakan fala yunafi ta'atul asbab ma'at tigati bima qadara Allah Ta'ala dan tidak pula menghilangkan adanya sebab-sebab tadi itu kita dagang seperti menjadikan rezeki kita tadi itu menjadikan tawakal kita itu berkurang. Tidak, tawakal tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin tentang bahwa Allah akan memberikan ketentuan untuk kita pada rezeki. Lancar, tidak lancar, semua diserahkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bal la yajuzu lil insan bu'udu 'ala al-iktisab wa yasluku nafsahu amalan. Dan tidak boleh hukumnya seseorang itu duduk baik di rumah nongkrong baik cakap coba atau dia waktu langgar masya Allah ke masjid bagus ada majlis saksi hadir tapi tidak ini cuma duduk baik meninggalkan dari segala macam usaha wa'yal dhaya'an dan keluarganya dalam keadaan terbengkalai tidak diberi duit kadang-kadang ma'udzubillah ada orang saking orang tadi ni anak itu terbengkalai ayo mesti anak itu berjalan itu mulai ini apanya ini penyelenggaraan ini tidak bagus dan yang belum pikir ada berkat aku tadi duduk di masjid ada orang belum dia pikir macam itu malu Rasul ngomong ya tu dia tahu dia tu supaya tangan itu dulu daripada tangan di bawah dia mana macam itu sikap salah kalau besar jadi tawakal ini tidak meninggalkan kita daripada berusaha berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man lam yakun mu'ilan wala mustashrifan lima fi aydin nas wala mutafaqqan ila idza ta'assara alayhi rizquh fal afdal lahu at-tajarrudu min al-asbab wal istighfar bil ibadah. Nah, lain kalau bujang kalau enggak punya tanggungan entah bujang atau dia maaf saya duduk, punya tanggungan tak punya tanggungan anak, punya tanggungan bini tak punya tanggungan orang tua segala macam itu wa amma man lam yakun mu'ilan wala mustashrifan lima fi aydin nas dan dia juga pacak ahli tidak ada pengen ambil tangan manusia ada di sifat qanaah pacak nahan diri dengan apa baik itu bagus dia tawakal lepas diri
Berarti duduk ini yang ibadah, duduk ini dia boleh macam tadi itu. Kalau memang nak kasih tanggungan, kalau kasih tanggungan. Kalau ada tanggungan tidak boleh. Kalau kasih tanggungan boleh betul. Jadi dengan syarat juga kita tawakal benar duduk ibadahnya tanpa kita terus nyingok itu pengen apa ini milik orang lain, itu bukan tawakal. Jadi sudah punya sifat qanaah boleh dia menyebutkannya istiqomah beribadah. Tajarrud dengan asbab, jadi lepas dari sebab sama sekali, terus dia menekuni ibadah. Ibadah namanya itu bukan ibadah dengan apa pun. Contohnya masalah, contohnya seorang ustaz itu dia tugas aslinya, tugas dia yang pada pokoknya itu ngajar. Kalau dia sanggup dengan ngajar dia habiskan waktu gagal untuk ngajar tanpa dia berlalu ke pasar, tanpa masuk masalah bisnis, lakukan itu. Tapi kalau dia mantap, yakin. Tapi kalau dia ngajar, tapi dia pengen punya mobil, punya uang, pengen besain uang, akhirnya dia malah jadi kan alhamdulillah ngajar tujuannya duit. Lebih baik dia jangan mana itu dia gawe. Lebih baik dia berdagang, lebih baik dia bagi separuh waktu siang pasar, sore dia dakwah itu lebih afdal. Daripada dia jadikan alhamdulillah dia di akhirat di dunia. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau memang kita punya keyakinan mantap, qanaah kita memiliki, tidak usah sentuh bisnis. Sudah jadi ustaz, tidak usah sentuh. Yakinlah kalau tawakal sama Allah, Allah bakal menunjuk. Apalagi Allah sudah yakin dengan takwa, itu yang diberi oleh Allah. Min haitsu la yahtasib. Kita yakin lillahi ta'ala, dalam itu. Apa yang kita baca dalam itu, dakwah dalam mengajar, dalam itu. Jangan sentuh bisnis. Kalau memang kita mantap, qanaah. Tapi kalau kita tidak punya qanaah, itu nak macam-macam tadi. Tapi nyinggung punya motor, nyinggung kamu punya HP, model dadak, kita baca punya laptop pula. Akhirnya kita tujuan kita berubah dakwah ini. Sebenarnya masih boleh cuma tulus, alhamdulillah. Itu tidak boleh. Kalau sudah macam itu berarti ada penyakit. Kita lebih baik lakukan syariat Rasulullah pun berdagang. Sahabat disuruh berdagang, Rasulullah suruh berusaha. Usaha itu dagang itu bukan suatu hina kalau orang usaha berdagang. Bukan satu hina, bahkan dia mungkin lebih afdal daripada yang tidak berdagang sama sekali, tapi dia jual. Jadikan tujuan dakwah saja untuk jadi duit. Yang ini tidak diandalkan urusan dakwah. Dakwah dapat tidak dapat sudah, mungkin aku sudah ada pemasukan yang mantap, aku tidak. Jadi pikiran aku rusak, aku sudah berdagang mantap. Itu mungkin lebih afdal daripada orangnya dia dari niat dagang bagi orang nordoinya, itu ustaz ini nordoinya, tapi dia artinya pikirannya pengen ini dan pengen itu. Tidak boleh. Jadi boleh orang nordoinya ibadah ataupun ngajar atau dakwah apapun. Kalau kita memang sudah mantap, tidak ada waswis. Yang waswis kita pengen ini lebih itu, dalam kita masih punya sifat tomat. Masyaallah habaibul hadirin rahimakumullah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini terutama untuk suatu perkara yang akan datang. Bertawakal itu untuk suatu yang perkara yang akan datang. Kalau sudah lewat itu memang kita ridho, diminta itu kita menerima itu Allah. Tawakal dan amal bakal datang. Contohnya banyak. Kalau kita perhatikan subhanallah hikmah dari kehidupan itu banyak luar biasa. Ada uang kita kadang-kadang berpikir terlalu tulul amal, ini sifat manusia. Sifatnya tulul amal, bukan amal. Panjang angan-angan. Budak masih umur 7 tahun sudah dianggap budak dengan masuk ke sudah sekolah selesai, pindah ke sekolah ini SMA ini, kuliah sini, coba diajari gawe di tempat ini. Wah, lemah. Budak masih sudah gawe di tempat ini. Tulul amal. Kalau ini, masya Allah, SD di sini, SMP diarah ini terus sampai kuliah selesai kuliah jadi dokter. Subhanallah. Ternyata berdoa masya. Jadi dokter tidak pakai dokter dia, malah nyokot toko, malah nyokot di toko, malah jualan. Ini berdoa masya. Dan ini banyak, hebat, banyak. Rasanya jauh. Anak sudah pribadi. Anak dulu dah pikir aja usaha dulu. Anak sampai lulus semuanya akuntan. Urusan duit, urusan apa? Anak tekuni dulu, belajar. Sempat begawe di pasar, tapi kata Allah masya, malah tidak terpakai dulu. Tidak terpakai dulu. Dan yang berbeda banyak, yang seperti teliti itu tidak terpakai lebih banyak lagi. Hanya dia tunjuk di pasar, malah dimasuk keberkahan dapat di pasar. Berkahan waktu, berkahan didapatkan lebih banyak sekali. Jadi kita tawakal. Nah dalam qasidah Imam Abdullah Al-Haddad, beliau nasihat kita untuk masalah hidup bertawakal kepada Allah. Beliau mengatakan, ilzam bab rabbak wa turkul ladud was'alis salama min daril kutub. La yakthuru hammuk ma gaddar yakum. Kata Abdullah Al-Haddad mengatakan ilzam bab rabbak, kau tekunilah pintu Allah. Wa turkul ladud, kau tinggalkan segala macam yang selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kau tawakal sama Allah. Jangan kau jadikan andalan itu kecuali hanya Allah.
masalah perkara sebab dan macam boleh kau jalani terjadi dengan sebab. La yaksuru hammuk ma badalika. Jangan kau penuhi pikiran kau dengan apa yang bakal terjadi. Nah, di sini kadang mikirkan apa yang bakal terjadi. Macam banyak masuk anak sekolah di pesantren. Nah, jadi apa pesantren? Boleh kau jadi ubat sampai menurut yang doamu. Kau kau dengan doamu dapat ditelaku. Kakak gitu. Nah, jadi apa? Ya alhamdulillah banyak keluarga yang Allah malah adanya. Tidak harus dapat itu. Kadang kita juga tidak jadi manfaat. Lain suruh hamil magadar yaku. Jadi kadang sudah terlalu berpikir jauh. Yang belum bakal terjadi kita sudah berpikir. Jangan. Dengan kun ka ibn Sufi. Ibn Sufi ibn Wajad. Jadi kalau kau Sufi benar ibn Wajad. Kenapa ibn Wajad? Mereka orang Sufi itu tidak galak memikirkan yang sudah lewat. Yang sudah lewat sudah. Hai alhamdulillah, tidak hai astagfirullah. Dan tidak galak juga memikir yang bakal terjadi. Untuk apa belum tentu terjadi. Capek kita mikir tidak jadi. Tidak terjadi. Belum tentu, karena sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tahu kita. Itu sudah siapkan ini, mati. Banyak sekali yang macam ini. Kita sudah siapkan ini, sudah tahu, subhanallah tidak jadi. Kita dari itu mikirlah, saya baru tahu bakal datang. Kamu bakal tahu, kaki kita malu, saya buat, wah, macam-macam. Tahu-tahu kita sudah capek mikir, sampai kita galau usaha kita, terbengkalai. Itu belum, mikirnya sudah saya semalam itu. Bahkan yang pun tahu-tahu, datang apa biasanya, kamu jadi datang. Kita terlalu ketakutan. Boleh kita berusaha, jangan sampai kita terbuka segala usaha sampai merusak yang lain. Tidak boleh. Sampai ketakutan dengan sehingga kita harus menimbulkan satu sebab. Sebab menimbulkan kalau kita ledor. Ini tidak boleh. Yang kita lakukan semampu kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fitrah wa ikhtiyar da'huma pikiran kau, usaha kau tahu di belakang. Jangan kau tahu depan. Boleh kau pakai tahu di belakang, jangan tahu di depan. Tapi washhad man balau kau saksikan. Yang kita tahu siapa Allah Subhanahu. Itu yang kepandang kata beliau ada. Jangan pikiran kita, ikhtiar kita, kemampuan kita jadikan andalan, jangan. Tapi serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Washhad man balau. Terus masalah ini beliau mengatakan, alladzi tusilak saya silai, alladzi yuwarik la yati ilaik, la yathuru hammu ma badal yakum. Yang sudah bagian kau pasti datang untuk kau. Yang bukan bagian kau tak bakalan datang. Tak usah kau perlu bikin kau dan bakalnya yang bakal terjadi. Ini beliau mengatakan. Jadi jangan kita penuh pikiran dengan sesuatu yang bakal terjadi sampai kadang-kadang membuat kita bingung, membuat kita ketakutan. Tidak boleh macam itu. Jadi kita serahkan urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal Allah Subhanahu. Macam kita berdagang kadang-kadang pagi-pagi pas mundur langsung tersusun ya Allah. Kalau sepi pasangan hujan. Sudah tawakkal sama Allah. Bukan urusan hujan itu benar-benar menjadikan sepi pasangan. Kalau nanti bakal jadi sebaliknya. Jadi sebab kami itu pasangan. Bisa jadi awalnya itu yang tadinya masya Allah hujan itu sebentar sebentar ternyata hikmahnya jalan dari yang tadi berdebu jadi tidak berdebu. Sehingga mau masuk ke kita bilang tuh berani. Itu Allah ngatur dulu. Segala macam Allah atur. Cuma kita tawakal kepada Allah itu harus kita pasang dari awal dari kita. Bukan sudah mentah, sudah baca baru sudahlah tawakal bela. Ini kan ngomong itu masih sudah tawakal bela sama Allah. Tak baca lagi sudah baca lagi sudah kita masuk punya mampu ini baca lagi tawakal tidak dari awal tawakal kepada Allah. Nah tawakal ini alhamdulillah. Zaman Sayyidina bin Amr radhiyallahu anhu ada seorang pencuri dewa maling. Malingnya hebat, bukan maling emas, bukan maling perak, bukan maling mobil. Yang palingnya kain kafan. Ada seorang kerjanya gali kuburan, kalau selalu digawat, tadi pagi juga di tanah, malam besok ini bayi itu sudah punya baju lagi, punya. Tiap malam gawe itu, jadi malam-malam kedok tidak rasa takut subhanallah. Sudah banyak ratusan ini hampir 1000. Nah, ini subhanallah dapat hidayah taubat ke tangan sini dan alhamdulillah. Ditanya oleh beliau, kau tak takut? Subhanallah takut aku. Terus kalau ini mayatnya itu mana keadaannya? Oh banyak yang aneh. Yang paling aneh aku, gatal atau juga kiblat terbalik. Yang dari diarahkan kiblat berbalik, membelakangi kiblat kan? Cuma berapa kok dari 1000 orang yang mengaku gagal di keduanya yang tidak terbalik tetap menghadap kiblat. Yang selain, aku memang mereka salah marah. Aku ini rata-rata menyaksikan. Kata beliau, rata-rata menyaksikan rumah aku diarahkan kiblat. Bahkan tidak sedikit aku pun melok turun. Tapi subhanallah satu bongkar Tuhan berbalik ke belakang. Kata saya, tahukah kau sebabnya apa kata? Saya bilang, tidak tahu ya imam. Itu dia tidak ada tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seorang salat
di masjid. Ini pemuda. Yang pemuda ini memang dia tidak punya anak, tidak punya dia punya dulu. Jadi dia maksud dia untuk ibadah. Gaulnya sehari-hari dia cuma duduk di masjid. Kalau memang dia tadi bekalnya habis, kadang-kadang dia kalau tidak dapat rezeki dia keluar nyari jasa, dapat makan balik lagi ke masjid dia. Tapi kebanyakan di pemuda dapat makanan di uang. Di pemuda tadi. Jadi dia tiap hari masjid. Sholat sama imam masjid. Lah berpuluh tahun di situ. Dari dia masih umur sampai sudah masuk umur dewasa. Sudah bertahun-tahun dia semayang di belakang seorang imam dia. Nah imam ini suatu kali usir, nanya sama dia, oi, jangan sih kita bahasa gitu. Kamu dulu macam ni lah, kan? Tak kata gawe apa? Dia kata gawe aku macam ni lah. Terus semayang ibadah masjid itu ni. Terus kamu makan minum dari mana? Dari Allah. Lemaknya. Menurut ini tak lega. Oi, kalau Allah gagal, dari Allah kalau. Aku nanya dari mana kau dapat dari? Dari Allah menunjuk. Ada menunjuk. Dia siapa menunjuk kau? Saya jawab dia. Itu nak. 3 rumah sekian ini kalau rumah Yahudi dia nanti yang makan TP. Oh itu. Dia orang Yahudi yang makan TP ini. Dengerin benar-benar. Subhanallah. Kau ketika aku menunjuk kau Allah menunjuk ini kau tidak tenang nanti kau. Aku itu Yahudi yang tenang kau diam. Di dalam orang demi Allah. Sekian tahun aku seakan aku bodoh saudara. Berarti kau tak punya tawakal sama Allah. Ketika aku kita ada si fulan yang aku, kau limo. Betul aku itu Allah yang aku kau tidak ada limo. Sangat betul. Tidak punya tawakal. Pernah Ibrahim bin Adham itu sendiri. Dia pernah waktu itu dia dapat masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa masalah rezeki. Ketika dia dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, dia istirahat di bawah suatu pohon di dekat sungai. Di jiwanya di antara pohon itu ada batang rapok sudah mati. Batang rapok itu mati. Ya kan lagi godong tinggal batang dan kengkok. Di bagian putih itu agak lekok kan, batang itu. Jadi di pohon itu ada suatu keajaiban. Apa dia videonya? Ada burung masuk datang ke batang-batangan yang limbun, lagi bawa makanan, masuk ke lubang di pucuk kepala dari lapor dan yang sudah mati itu. Keluar lagi masuk ke situ. Dia bingung. Subhanallah, apa dia udah gawe itu? Kalau dia punya anak di situ tak ada burung anak di tempat yang terbuka macam ini. Hujan-hujanan panas-panasan tak ada pasti tanya tempat yang teduh yang selamat. Akhirnya sudah burung tadi tidak datang lagi panjatnya naik ini. Pada panjang naiknya ternyata yang dijiwanya ada memang ada situ yang dijadi makanan. Bukan burung, tapi ada ulo yang dalam keadaan buto. Ulo buto diinjak makan oleh burung. Dari situ dia Allah ini ulo buto dapat gizi. Aku yang mulai manusia ini mana yang dapat gizi itu. Ini ulo buto dapat ditanggung oleh Allah diinjak makan oleh burung. Apalagi seperti itu ya. Banyak sekali kejadian yang seperti itu. Pernah juga ada seorang sufi, kalau tidak salah, Wasil Syadri, Rasulullah atau Musa al-Asyari. Beliau pernah suatu hari lihat di suatu acara, ini acara ini acara senang-senang, macam ada perkawinan. Jadi budak-budak sahabat saya ini berjoget-joget senang-senangnya. Jadi ada si sampai senang, buka-buka tentang sampai melupa diri. Bikin, jadi hamba saya senang baca senang macam itu. Aku tidak mikir ke masalah makanan dia, kehidupan dia macam sudah selesai acara dipanggil kau ni macam ni senang macam ni, mana aku baca senang. Sedangkan kau tu mirip daripada bukan mau merdeka macam aku. Apa? Karena aku dijawab oleh hamba saya, karena aku senang jadi aku yakin kalau aku punya tuan itu saya aku buang baik dia pasti akan menjadi aku segala macam aku kayak ini. Ayo jadi pikiran kalau ni manusia pacak hidup senang, tenang, nikmat hidup dia gara-gara dia yakin dengan manusia juga yang dia yakin baik bakal menunjuk mana betul Allah yang lebih baik, lebih kaya, lebih segala itu. Mana yang tidak tenang, mana yang tidak beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi masalah tawakal kepada Allah ini bukan lagi kalau tinggalkan suatu namanya sebab. Tidak. Sebab itu kita lakukan syariat itu. Rasulullah berdagang, Rasulullah yang itu Rasul jadi keselamatan. Ya kita mencari keselamatan. Bahkan hukumnya berdosa kalau orang ngandal tawakal padahal tidak tawakalnya. Tidak tawakal padahal kita sakit. Ada dokter jangan 3 hari jangan membanyu dulu. Kalau membanyu pakai lebih parah, soalnya nanti bapak ini pingsan. Kalau bapak pingsan saya tidak tanggung jawab. Itu antara dua pak, sudah pingsan bangun lagi, saya tidak bangun lagi gitu. Kita tadi mesok, kita ini bukan mentawakal. Cuma betul karena dokter tadi itu uang yang bukan ngalim bukan aku bilang, dokter percaya
di situ tawakal sama Allah. Mandi dia, baju, terus mandi langsung ke dia meninggal. Apa hukumnya? Syahid atau konyol? Konyol. Mati konyol, bukan mati syahid. Dah kasih situ tawakal macam itu. Rasulullah tidak nyuruh. Ketika ada orang nasihat kita untuk berbuat baik, untuk selamat, kita berikhtiar untuk cari keselamatan. Nah, di sini banyak sekali kita kadang-kadang sudah terbiasa dengan hidup bersandarkan dengan sebab, sehingga kita kadang-kadang takut dengan sesuatu yang ketika sesuatu itu hilang itu kebingungan. Kadang-kadang kita kebingungan. Makanya yang paling merasuk kenikmatan naik turunnya iman itu masa tawakal banyak pedagang petani. Petani itu dia mengandalkan memang tawakal sama Allah. Kenapa? Dia petani di tempat terbuka bisa jadi datang hama, bisa jadi datang burung, bisa jadi datang gaji, bisa jadi datang segala macam. Begitu pun pedagang tidak baca. Jadi kebanyakan dia mengandalkan datang pembeli, Jakarta juga baca jadi. Beda dengan gawe-gawe yang kantoran itu mungkin mereka tawarkan ada tapi tidak bermain. Segitu ini kalau iman itu naik turun itu terasa, kelezatan itu terasa. Kalau juga naik, macam itu pedagang. Kadang-kadang pas kita ngomongin punya tawakal sama Allah, pas hujan dia begitu lagi mantap. Hari panas begitu dia mantap. Ada saya yang buka toko baru lagi panggil sama jenis baru macam ini lagi tidak lihat. Tapi kalau punya tawakal, mulai. Enak kalau pasti biasa masuk 10 kalau masuk di sana. Mulai dia. Timbul aja, artinya itu timbul hasut, timbul apa segala macam nama. Tapi punya tawakal sama Allah, bahkan dengan adanya itu malah lebih ani. Kan Allah ngatur, ketika kita dewa yang jualan, ini contoh logika. Kita dewa yang jualan, gua masuk kadang-kadang belanja sama kita. Ya, gua masuk belanja sama kita, ketika lihat kaki belanja itu gua lagi tempat lain. Nah, karena ada 3 ekor muka macam gitu, ayo pikir, oh kalau ini balik daerah situ, ayo ngomong tadi belanja di rumah, belanja di situ kan, belanja di situ kan. Kita belok gitu, ayo tadi yang lanjut pasar lain, tidak lagi banyak pasar lain, belanja ke tempat itu. Ngapa? Banyak yang jualan macam ini, bukan sikok toko, ada 4 toko. Di sana juga sikok. Nah, ada hikmahnya. 4 toko, karena tadi itu sudah banyak kenal sama kita. Ayo kita kalau kan beli toko yang itu lah. Nambah lagi, malah gitu, subhanallah. Nambah lagi. Ini aturan Allah ya. Kalau kita main, logika. Dan banyak macam-macam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makin bertawakal sama Allah, makin diberikan oleh Allah. Nah, segala macam, masalah rezeki, masalah jodoh, itu juga. Masalah jodoh itu boleh kita berikhtiar, yang ini juga kita. Tapi jangan sampai malah saya. Memang kadang-kadang atau apa anda tidak tahu ini cuma contoh baik, anda tidak tahu dan menunjuk ke siapa ya. Kadang-kadang anak tadi kebetulan tidak dapat jodoh dalam masuk umum, lewat selawin lah. Kalau anak jadi gawai pasal, istilahnya apa yang apa pasal. Ngapa kalau pasal banyak nyimak? Dah, berdosa macam itu menzalimi anak. Kalau memang mau berdagang sama kita dagang yang anak itu cantik, itu namanya naudzubillah, saya tidak langsung jual anak. Mau belanja itu kan toko lain cuma lemak belanja rumah biar itu dengan anak yang sudah begini. Misalnya haram itu. Naudzubillah. Jangan sampai. Tahu sama Allah banyak contoh subhanallah. Uang yang dipendapkan di rumah, tak keluar, kalau dapat jodoh, aduh lain. Allah nanti. Uang yang sudah ada pacaran, alhamdulillah ini haram, pacaran kayak jelas kalau gitu. Pacaran, walaupun lewat HP, lewat SMS itu haram. Kalau berjalan berdua, ayo aku pulang sebulan lagi, nanti. Aku pulang lagi jauh dulu, balik dengan ada Fatihah. Jadi kalau nanti Fatihah halal, tidak halal. Sampailah mobil itu baru halal. Ini masih berhubungan lagi dengan kita sudah kartunya halal. Raja tadi datang menunjukkan kita lihat tadi duduk tadi makhluk di uang kamu kita masuk juga jangan berdoa. Ya Allah. Malah dianjurin. Haram, malaikat dari yang setan dari. Apa? Sudah anda baca. Ini cincin anda tangan. Ada situ belum tadi ada. Belum namanya halal, masih haram. Nah masih ini berapa banyak di jodoh? Uang yang Masya Allah dapat jodoh dan nama atau di rumah tidak keluar, boleh jodohnya. Uang yang keluar tidak dapat jodoh juga. Macam-macam Allah tadi. Nah di sini perlu kita perhatikan masalah hari ini kepada anak kita kita semuanya. Jangan sekali kita bersandar dengan apa yang kepada makhluk Allah entah dalam masalah misalnya sakit. Kalau sakit kadang-kadang kita patokan kita dengan sifat obat
anak cocoknya bukan ada biru, kemana baca anak hijau dulu lah. Oke, pas sakit, mana? Ada kawan tadi, ada mana ada? Aduh, nah ini, biru, anak baca hijau, anak kalau hijau sembuh anak, dah. Yang ini mungkin itu bukan, aduh. Allah. Sudah bismillah, ada apa dia mau kamu tawakal sama Allah, yakinnya. Jangan kepada Allah yang banyak putih, yang sama ini makhluk Allah kalau. Yang jadikan dia tadi itu berkat pada Allah itu Allah, banyak putih daripada yang berkat kalau kita itu Allah. Kalau kita yakin di situ. Ini memang itu. Ada dokter, jalankan dokter ini masya Allah. Kalau sudah kena tidak sembuh, anak sakit aku, masya Allah dokter. Pegangnya tidak sembuh. Dia obat dikit sembuh. Sudah. Pas sakit, bingung sakit tadi. Bulan coba baju buka dulu dokter. Belum bang. Tunggu sudah jam berapa ni? Katanya itu jam 4 buka ini sudah jam 4. Pas dulu sampai jam 4 sekali tutup dokter bang. Aku hari ini belum. Tahu. Langsung mungkin nak mau tapi bukan. Kenapa dokter tidak hati? Begitu pun kita kadang dari segi ketakutan, keamanan. Bingungan nanti orang mengancam ini kita kenal ya Pak, ini kita kenal kawan ini kata wami ini kata Lorio kawan dia Pak, kalau ada hubungan dia punya selesai Pak. Oh iya, senang ya Pak. Oh iya Pak, bapak ini saudaranya ini, oh iya aku tolong nih, tenanglah Pak, kayak apa pun aku datang lagi. Tenang, lega itu Masya Allah. Kayak gitu diancam ini ada orang datang nak ngancam gitu rumah, tengah jam lagi. Sampai kawan apa jalan berdatang Pak ini, bapak jam lagi berdatang langsung itu